Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Isudaryanto, beserta teman saya Abdullah Fakih. Kami akan mempresentasikan tentang observasi kami di UMKM Kopi Dekrus di Desa Sumberwringin, Kecamatan Sumberwringin, Kabupaten Bondowoso. Ya, UMKM Kopi Dekrus sendiri merupakan usaha lokal yang ada di Desa Sumberwringin. UMKM ini sudah ada sejak tahun 1990. Jadi memang di daerah Sumberwringin merupakan penghasil kopi. Khususnya yang pertama itu adalah kopi Robusta. Dari kopi Robusta baru-baru tahun 2014-an itu beralih ke penanaman kopi Arabica. Untuk usaha ini merupakan produksi secara higienis dengan pemilihan bahan baku terbaik, yaitu biji kopi Arabica dan Robusta yang berasal dari petani lokal di daerah Sumberwingin. Sekitar 500 hektar untuk penanaman kopi di Desa Sumberingin. Dalam hal ini adalah Robusta dan Arabica. Prof, selanjutnya itu profil tujuan usaha. Untuk profil singkat dari UMKM Desa Sumberingin yaitu produksi dan pengolahan kopi Arabica dan Robusta yang khas di Desa Sumberingin. Terus konsepnya perpaduan tradisi dan inovasi. Peran komunitas wadah pembelajaran, magang dan pemberdayaan petani lokal. Banyak sekali eh, khususnya mahasiswa dan siswa yang melakukan kunjungan di UMKM Desa Sumberwingin. Seperti halnya wisata agroindustri, agroindustri, terus agrowisata. Jadi di Desa Sumberingin adalah desa wisata yang mengembangkan juga tentang agrowisata, tentang pengolahan dari hulu sampai hilir. Terus tujuan strategisnya yaitu meningkatkan produktivitas, kualitas produk SOP dan baku, perluas jaringan pemasaran online dan offline. Untuk online-nya UMKM Dekrus yaitu fokusnya di Shopee. Terus offline-nya juga di event-event pariwisata seperti contohnya Desa Wisata Cemara, terus Katijang Creative Fest seperti itu. Terus yang ketiga, memperkuat kapasitas organisasi dengan pelatihan SDM dari misalnya pelatihannya dari Puslit Koka di Jember. Terus yang keempat, menciptakan sistem usaha berkelanjutan, keuangan sehat dan kemitraan. Nah, untuk struktur UMKM-nya, pemilik sendiri yaitu Dirus, yang nama aslinya itu Rustam. Sedangkan untuk sekretarisnya sendiri, Ingkuku Prasetyo. Untuk bendaharanya sendiri yaitu Pak Sukamto, seksi pemasarannya Sumiato, sedangkan seksi budidaya dan produksi itu Pak Samo. Nah, komponen utama ERM, Enterprise Risk Management. Lingkungan internal, budaya kerja gotong royong, struktur sederhana, bahan baku, dan kelompok tani keuangan manual, owner merangkap semua banyak peran. Identifikasi kejadian, kualitas bahan baku, proses penjemuran, penyeraian, keterbatasan peralatan, variasi, dan keterampilan bekerja. Untuk penilaian resikonya, asesmen resiko dinilai berdasarkan kemungkinan dan dampak prioritas kualitas bahan baku dan proses. Respon risiko, pelatihan petani, SOP, peralatan perawatan alat, perbaikan pengemasan atau penyimpanan. Untuk aktivitas pengendaliannya, jadwal perawatan alat mingguan, pembagian tugas, kontrol suhu kelembapan gudang atau tempat penyimpanan, informasi dan komunikasi promosi aktif di media sosial, parsi- partisipasi event besar seperti festival kopi, dan lain-lain. Untuk monitoring pengawasan langsung dari Pak Rustam atau Deru sendiri.
pada seluruh tahapan produksi. Risiko utama high priority, identifikasi dan penilaian risiko. Untuk risiko utama itu kualitas bahan baku tidak konsisten, yaitu panen belum selektif, biji hijau ikut terpapar. Jadi petani di Sumberwingin itu masih kadang panen biji kopi itu yang dipanen masih biji hijau. Sedangkan kualitas yang baik itu adalah biji kopi yang merah. Untuk biji kopi cherry itu merah. Terus ketergantungan pada cuaca, pengeringan matahari. Jadi UMKM kopi Derus masih tergantung pada kondisi cuaca. Jadi tidak mempunyai alat pengering seperti itu. Terus dampak pada usaha ini tinggi, tingkat risikonya ini tinggi. Terus dampak pada usaha mutu produk akhir rendah, ketidakpuasan konsumen. Karena jika tidak bisa mengeringkan biji kopi, sehingga proses produksi itu terganggu. Jadi konsumen itu tidak puas dengan pelayanan kita. Terus tingkat risiko. Nah, selanjutnya itu ketidakkonsistenan mutu roasting. Untuk sumber risikonya itu proses penyangraian roasting masih manual. Jadi alat roasting di UMKM Kopi Deros itu masih manual. Nah, tidak adanya timer, terus suhu. Jadi UMKM Kopi Deros menggunakan isting yang sudah terasa karena kan sudah lama ya untuk proses UMKM ini berdiri. Jadi untuk istingnya sudah terasa sekali seperti itu. Terus perbedaan keterampilan antar operator. Jadi kalau mesin roasting eh, orang A dan orang B itu memang berbeda nanti cita rasanya karena insting setiap orang itu berbeda jika pakai alat yang masih manual. Jadi dampak pada usahanya rasa kopi tidak seragam, mengganggu branding. Jadi semisal kopi Derus ini sudah bagus kualitasnya, terus nanti diubah untuk orang yang roasting nanti juga akan berubah terhadap kualitas produknya. Terus selanjutnya risikonya kerusakan dan kapasitas alat produksi, yaitu peralatan sederhana mesin sangrai grinder kecil, jadi grindernya masih kecil. Terus perawatannya terbatas. Dampak pada usahanya menghambat kelancaran produksi saat permintaan tinggi. Jadi kalau memang mesinnya kecil itu dampak kelancarannya ketika banyak pesanan itu eh, permintaannya juga tinggi seperti itu. Terus yang terakhir penurunan kualitas pasca produksi. Pengemasan kurang rapat. Terus belum ada kontrol suhu kelembapan di ruangan penyimpanan. Jadi UMKM Kopi Derus ini kita yang melakukan observasi itu tidak adanya kontrol suhu. Jadi penyimpanannya cuman eh, pemilik Derus ini mengira-ngira seperti itu terhadap suhunya. Terus juga pada tingkat kekeringan biji juga mengira-ngira seperti itu. Strategi respon risiko, tindakan pengurangan dan pengendalian risiko. Dari yang dipaparkan Mas Faiz tadi, risikonya itu pelatihan petani, edukasi teknik panen selektif, hanya petik biji merah. Dua, rencana investasi, penggunaan alat pengering mekanis sederhana, alternatif cuaca buruk, kualitas bahan baku, SOP produksi, standar operasional prosedur yang jelas untuk penyangraian, pelatihan teknis, pelatihan terukur bagi tenaga kerja, yaitu bagi karyawan-karyawannya Dirus itu sebisa mungkin dilatih oleh diri sendiri. Mutu roasting, perawatan rutin, penetapan jadwal perawatan, pengecekan mesin 1 kali seminggu, pembagian tugas, peningkatan efisiensi kerja, perawatan rutin, penetapan jadwal perawatan, pengecekan mesin 1 minggu sekali, pembagian tugas, peningkatan efisiensi kerja, penyimpanan dan pengemasan.
Satu, kontrol gudang, penambahan alat ukur suhu dan kelembapan. Dua, kemasan, penggunaan kemasan yang lebih kedap udara dan tahan perubahan lingkungan. Itu yang bisa mengurangi dari resiko yang dipaparkan Mas Faiz tadi. Terus untuk GMP dan SSOP, setelah kita lakukan observasi di lapangan, untuk GMP sendiri eh, terdapat 4 poin temuan kritis, yaitu yang pertama fasilitas kebersihan toilet kotor atau terbuka ke ruang produksi. Terus yang kedua, tidak tersedia tempat pembuangan sampah tertutup. Terus yang ketiga itu hewan peliharaan berkeliaran di area produksi. Jadi masih banyak ayam Kayak berkeliaran. sama Jadi kambing. ya kambing, ayam, kambing masih ada di lingkungan untuk area produksi. Terus yang keempat yaitu dokumentasi produksi tidak mutakhir. Nah, untuk sanitation standard operation procedure SOP, kebutuhan dalam perbaikannya yaitu pekerja disarankan menggunakan APD secara konsisten. Terus yang kedua, tidak merokok di ruang produksi. Nah, yang saya cek tadi observasi pas di Tirus itu kebanyakan masih banyak yang merokok pekerjanya. Yang ketiga sekali, peningkatan pemantauan kebersihan. Nah, di alat roasting sendiri untuk pembersihannya itu seminggu 1 kali. Kan tapi tidak tidak langsung menggunakan air. Jadi menggunakan kuas saja untuk pembersihannya. Takutnya dapat merusak ke mesinnya sendiri ya, karena ke mesinnya masih menggunakan dinamo atau listrik gitu. Nah, penerapan konsisten GMP dan SOP adalah landasan untuk menjamin mutu keamanan dan higienitas produk kopi Deru sendiri. Kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan, itu UMKM Kopi Derus memiliki potensi kuat, namun menghadapi risiko tingkat pada aspek kualitas bahan baku dan proses produksi, yaitu roasting yang masih menggunakan eh, manual, belum belum semi Otomatis. manual, belum otomatis, jadi masih benar-benar manual. Terus strategi penanganan risiko telah dirumuskan, didukung oleh landasan GMP, SSOP yang harus ditingkatkan implementasinya, terutama aspek sanitasi dan dokumentasi. Untuk sarannya sendiri, investasi produksi, segera adakan alat pengering mekanis sederhana dan lakukan pemeliharaan secara rutin. Yang kedua, peningkatan higienis. Terapkan SOP dan JMP secara konsisten, fokus pada kebersihan lingkungan. Untuk ketiga, ekspansi pasar. Perluas pemasaran melalui e-commerce dan tingkatkan daya tarik branding kemasan. Dengan meningkatkan daya tarik branding dan kemasan, kita bisa mendatangkan konsumen-konsumen baru dari ya misal kafe maupun bisnis-bisnis besar yang ada di Indonesia sendiri. Nah, berikut dokumentasinya. Itu yang gambar pertama itu kopi robusta yang udah dikemas. Sedangkan gambar Yang kedua itu adalah mesin grinder kopi. yang Jadi masih menggunakan itu kapasitasnya masih kecil. Terus yang bawah, pojok kanan bawah itu mesin HS untuk pengolahan biji kopi eh, Arabica. basah, Arabica, untuk Arabica basah. Jadi ada beberapa memang untuk pengolahan untuk HS. Ada yang Arabica, Arabica itu punya satu silinder. Terus yang 2 silinder yang Arabica. Terus yang Robusta itu karena kulit bijinya keras itu pakai yang 2 silinder. Yang bawah sendiri itu foto kita pada saat eh, mau Observasi dan wawancara observasi dan di wawancara dengan Derus. dan wawancara sama pemilik Kopi Derus, yaitu Bapak Rustam, sesuai namanya Pak D Rustam. Jadi eh, Derus itu berasal dari Pak D Rustam seperti itu.
Sekian presentasi dari kelompok kita. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Jangan Kita akhiri dulu ya. akhiri. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.